Di episode sebelumnya, Floki sudah kembali ke Jomsport, sedangkan Torkel menerima surat dari Raja Canute untuk menjadi kepala pengawas yang baru. Sementara itu di sisi lain Laut Baltik, Thorfinn dan Hilludo pada akhirnya mengikuti kapal Eskil dan Frake. Thorfinn meminta diturunkan di Pulau Funen, tapi ternyata Eskil membawa Thorfinn ke markasnya Vegen. Sesampainya di sana, Thorfinn langsung disambut dengan karpet merah, dan Vegen sendiri yang menyambut kedatangan Thorfinn ini. Terlihat Vegen memiliki aura yang menakutkan, dan Thorfinn mengucapkan salam kepada Vegen. Tapi Thorfinn tidak tahu harus berbuat apa lagi dan Thorfinn meminta pamit dari tempat ini. Tapi tiba-tiba Vegen malah menangis sampai banjir sambil memeluk Thorfinn. Ternyata Vegen menangisi kematian Thors. Dan Vegen sangat senang mengetahui anaknya Thors masih hidup dan sekarang sudah dewasa. Vegen merasa ini adalah takdir dan mereka berdua harus mengalahkan sang penjahat. Tentu penjahat yang dimaksud di sini adalah Floki. Dan Vegen memberitahu Thorfinn kalau Floki adalah dalang di balik pembunuhan Thors. Thorfinn sangat kaget dan masih tidak percaya informasi ini. Karena memang Thorfinn melihatnya sendiri kalau yang membunuh ayahnya adalah Askeladd. Setelahnya Vegen mengajak Thorfinn dan Hilludo masuk ke dalam. Dan di perjalanan ini Vegen menceritakan rumor tentang Floki yang sudah tersebar selama 20 tahun terakhir. Jadi ada banyak komandan Jomsviking yang mati begitu saja. Dan kejadian itu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Berkat kematian banyak komandan itu, akhirnya posisi Floki tetap aman dan Floki bisa mendapatkan pengaruh yang besar di Jomsviking. Tapi sayang sekali tidak ada bukti sama sekali tentang rumor Floki yang tersebar itu. Dilihat dari sikapnya Vegen ini, sepertinya Vegen adalah penggemar berat Thors. Dan Vegen sangat yakin kalau Thors tidak akan kalah dari bajak laut. Vegen merasa ada kejanggalan di balik kematiannya Thors, dan akhirnya firasatnya ini terbukti benar setelah mendapatkan bukti dari seseorang. Ternyata Vegen berhasil menangkap salah satu anak buah Askeladd yang masih hidup. Sebenarnya orang itu ditangkap gara-gara berusaha mencuri, tapi setelah diinterogasi ternyata orang ini mengaku sebagai mantan anak buah Askeladd. Thorfinn sangat kaget dan langsung memeriksa wajah orang ini. Tapi penampilan orang ini tidak familiar bagi Thorfinn. Dan seingat Thorfinn hanya ada 3 anak buah Askeladd yang masih hidup, yaitu Thorfinn sendiri, Atli, dan satu lagi Thorgrim. Dilihat dari matanya sepertinya orang ini adalah Atli. Dan Atli sudah menceritakannya ke Vegen kalau Floki membayar Askeladd untuk membunuh Thors. Atli meminta ampunan kepada Vegen. Atli siap memberikan semua informasi asalkan dia bisa dibebaskan. Tapi Vegen belum mau melepaskan Atli dan Vegen menyuruh anak buahnya memasukkan Atli kembali ke tenda. Sementara Thorfinn masih memikirkan semua informasi yang dia dapatkan barusan. Dan tiba-tiba Thorfinn dimakan oleh emosi dan hati Thorfinn yang paling dalam menyuruh Thorfinn untuk membunuh Floki dan membalaskan dendam ayahnya. Untung saja Thorfinn bisa mendapatkan kewarasannya lagi dan Thorfinn meminta waktu untuk sendirian. Thorfinn berjalan ke tepi pantai dan Thorfinn melihat matahari terbenam sendirian. Dan dari kejauhan Hilludo terus mengawasi Thorfinn. Setelah beberapa saat Hilludo mendekati Thorfinn dan Hilludo memberikan peringatan. Jika Thorfinn nantinya membunuh Floki untuk balas dendam, itu artinya Hilludo juga akan membunuh Thorfinn untuk membalas kematian ayahnya. Tentu Thorfinn masih ingat kesepakatan mereka, dan Thorfinn juga tidak ingin membunuh Floki untuk balas dendam. Tapi Thorfinn mengakui kalau tadi dia sempat dipenuhi oleh amarah, dan kebencian berhasil menguasai pikirannya Thorfinn. Thorfinn tahu kemarahan adalah sesuatu yang menakutkan, dan Thorfinn merasa dia akan hilang kendali ketika melihat Floki sekali lagi. Hilludo menjawab, "Mungkin sifat aslimu adalah pembunuh berdarah dingin." Persis seperti yang Eskil katakan sebelumnya kalau Thorfinn terlahir sebagai serigala. Thorfinn masih memikirkannya, dan Thorfinn bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Keesokan harinya sekali lagi Thorfinn bertemu Atli. Atli masih ingat Thorfinn yang selalu menempel Askeladd.
dan Atli tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan Thorfinn. Atli bertanya apa yang Thorfinn lakukan di sini. Apa Thorfinn bergabung dengan Jomsviking? Dan apa Thorfinn berhasil membunuh Askeladd? Thorfinn menjawab kalau dia hanyalah tamu di sini. Dan soal Askeladd, dia sudah mati dan yang membunuhnya adalah Raja Canute. Sejak saat itu, Thorfinn membuka lembaran baru dan sekarang dia menjadi pedagang. Atli meminta pertolongan Thorfinn. Atli berkata dia punya keluarga yang menunggunya, jadi dia tidak boleh mati di sini. Tapi Thorfinn tidak bisa memberikan jaminan apapun, dan Thorfinn memberikan nasihat kepada Atli untuk mencari pekerjaan yang jujur untuk menghidupi keluarganya. Karena jika mengandalkan kekerasan untuk hidup nantinya hanya akan memperburuk situasi. Atli sangat kaget mendengarnya. Atli tidak menyangka Thorfinn yang dia kenal bisa berkata seperti itu. Thorfinn meminta Atli berjanji untuk tidak mencuri lagi dan mencari pekerjaan yang jujur. Atli pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan entah benar atau tidak, Atli mengaku punya domba peliharaan. Atli berkata akan mengurusnya dan menjadikan domba itu sebagai investasi. Setelahnya Atli dikembalikan ke tenda dan Thorfinn pergi menemui Vegan yang sedang sarapan. Vegan mengajak Thorfinn ikut sarapan bersamanya. Dan di meja makan itu Thorfinn meminta Vegan untuk melepaskan Atli. Vegan paham kalau Thorfinn dan Atli dulunya adalah rekan. Tapi Atli adalah satu-satunya bukti dari kejahatan Floki. Jadi Vegan tidak bisa melepaskan Atli begitu saja. Sepertinya Thorfinn tidak bisa memaksa Vegan untuk melepaskan Atli. Jadi Thorfinn meminta jaminan dari Vegan untuk tidak membunuh Atli dan biarkan Atli pergi setelah urusan dengan Floki selesai. Ini adalah win-win solution dan Vegan menerima kesepakatan ini. Tapi Vegan mengingatkan Thorfinn kalau Atli tidak akan bisa membuka lembaran baru dalam hidupnya. Bagi Vegan, seseorang yang pernah mencuri pasti akan mencuri lagi ketika terdesak. Jadi menurut Vegan lebih baik Atli dibunuh saja setelah masalah ini selesai. Hiludo berkata ke Vegan, "Kau adalah pemimpin di sini, jadi semua kata-katamu akan sangat berarti. Kau bisa menikmati semua makanan mewah ini, tapi aku tidak melihat domba atau lahan pertanian di sekitar sini. Jadi bagaimana caramu mendapatkan semua makanan itu?" Vegan tidak menjawabnya dan malah bertanya ke Hiludo apa tidak mau ikut sarapan. Hiludo menjawab, "Tidak, terima kasih." Hiludo sangat yakin kalau markas ini dulunya adalah lahan pertanian milik seseorang. Hiludo bertanya kemana perginya sang pemilik itu. Vegan menjelaskan kalau tempat ini memang adalah ladang. Tapi saat tiba di sini, lahan ini sudah ditinggalkan dan Vegan tidak tahu kenapa bisa begitu. Hiludo tidak langsung percaya begitu saja. Hiludo lalu pergi dari tempat makan dan Hiludo menyuruh Thorfinn untuk segera mencari cara supaya bisa pergi dari sini. Thorfinn menjelaskan ke Vegan kalau teman-temannya sudah menunggu di Pulau Funen. Dan Thorfinn akan sangat berterima kasih jika Vegan mau memberikan tumpangan sampai ke sana. Vegan tidak paham apa yang Thorfinn inginkan. Terlebih lagi, besok mereka akan berlayar ke Jomsborg untuk membunuh Floki. Thorfinn menjawab dia tidak akan pergi ke Jomsborg, dan Thorfinn tidak ingin melawan siapapun. Vegan marah besar mendengar omongan Thorfinn ini. Jelas-jelas Floki adalah dalang di balik pembunuhan Thors. Vegan tidak percaya ada pria Nordik yang tidak punya ambisi untuk membalaskan dendam keluarganya. Tapi Thorfinn menolak dan menurut Thorfinn balas dendam bukanlah keinginan ayahnya. Vegan ngomel-ngomel lagi dan berkata Floki harus dibunuh. Floki adalah makhluk buas yang akan terus mengejar ambisinya untuk menguasai Laut Baltik. Tapi Vegan percaya Thorfinn adalah orang yang sangat tepat untuk memimpin Laut Baltik. Thorfinn tidak setuju dan Thorfinn tahu orang yang lebih layak daripada dirinya adalah Raja Canute. Di sisi lain terlihat Hiludo yang melihat-lihat kapal di pantai. Hiludo merasa Vegan tidak akan melepaskan Thorfinn begitu saja. Jadi mereka harus mencuri kapal di sini dan kabur diam-diam.
Hiludo menoleh ke salah satu rumah dan Hiludo sangat kaget melihat ada banyak wanita yang dimasukkan ke dalam rumah itu. Hiludo pergi ke sana dan bertanya ada apa di dalam rumah itu. Tapi orang-orang di sini tidak mau menjawabnya dan akhirnya terjadi keributan. Thorfinn mendapat laporan tentang hal ini dan Thorfinn langsung pergi menemui Hiludo. Sesampainya di sini, Thorfinn melihat Hiludo yang sudah mengeluarkan panahnya. Dan Hiludo berkata ke Thorfinn kalau ada 10 gadis di dalam rumah itu. Dan para pria bangsat ini memaksakan nafsunya kepada gadis-gadis itu. Awalnya Hiludo merasa kalau kelompok ini berbeda dari bajak laut yang lain. Tapi ternyata anggapan Hiludo salah. Kelompok ini ternyata sama saja busuknya dengan yang lainnya. Salah satu pria marah karena waktu bercintanya diganggu. Tapi bahu pria ini langsung ditembak panah oleh Hiludo. Thorfinn mencoba menahan Hiludo supaya tidak mengamuk. Tidak berselang lama, Vagn dan Eskil sampai di sini. Eskil menjelaskan ke Vagn kalau Thorfinn dan Hiludo tidak suka jika ada orang yang dilibatkan dalam perang. Vagn cukup kaget dan mengira Thorfinn dan Hiludo ini adalah pendeta. Tapi belum sempat masalah ini selesai, tiba-tiba ada seorang prajurit yang melapor ke Vagn kalau dari arah laut pasukan Thorkel sudah terlihat. Vagn langsung menyuruh semua pasukan bersiap. Semua prajurit mulai naik ke atas kapal dan nantinya perang ini akan berlangsung di atas laut. Dari arah laut, Thorkel memanggil nama Vagn dan Thorkel resmi mendeklarasikan peperangan. Apakah Thorfinn akan ikut di dalam perang ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.